kita nanti komplikasi akibat langsung daripada kehamilan ya. Oke, sudah bisa kita coba lagi. Saya ini percobaan dari saya, perkenalkan diri, barangkali pastinya kamu belum tahu pernah ketemu saya. Saya adalah Dr. Swekyo Siswoharjo. Ya, ini materi ini kita masih percobaan juga dengan judul komunikasi langsung akibat kehamilan. Di samping kanan saya ini mendampingi saya itu siapa namamu? Hilda. Hilda ya, Hilda Firman. Farid ya, Hilda Farid. Samping kiri saya agak jauh itu Dokter Devi. Enggak tahu, Dokter Devi. Dokter Devi itu junior saya. Ya, suatu saat kamu ketemu. Terus di depan saya ada si Devi temanmu. Memang saya sengaja untuk ngajak dua orang ini dan satu orang dokter yang nanti kamu pasti tahu, nggak perlu saya panjang lebarkan ini. Itu dan ini sekali lagi percobaan ya, mungkin dari karena tertatih-tatih mungkin yang penting minimal satu judul ya. Lanjut gimana itu ya. Tadi perkenalan saya, ini salah satu dari 4 produk karya saya itu ya. Dan lanjut itu ya. Diklik aja. Oke, ya. Komunikasinya berlangsung dari kehamilan, ada hiperemesis gravidarum, jadi sering disingkat dengan HEG, hiperemesis gravidarum, asal kata dari gravid, hamil, hiper, tahu sendiri hiperemesis mual. Jadi mual muntah yang terlalu berlebihan. Seorang wanita hamil harusnya ada mual, ada muntah, tapi terlalu berlebih. Kemudian hipertensi dalam kehamilan, nanti kita terangkan. Kemudian ada preeklamsia dan eklamsia. Lanjut. Ya. Kemudian komunikasi yang akibat langsung dari kehamilan, yang tadi adalah ini saya. Oke, yang tadi komunikasi akibat langsung kehamilan, hipertensi, ya, hiperemesis, hipertensi, dan preeklamsi. Kemudian yang akibat langsung itu. Lanjut. Ya, kemudian ada perdarahan antepartum yang dikenal dengan ada solusio placenta, ada placenta previa, ada kehamilan ganda. Saya stop dulu. Jadi perdarahan antepartum itu kalau seseorang itu hamil, logikanya tidak akan berdarah ya sampai mau bersalin. Ternyata jadi perdarahan sebelum bersalin. Apa yang terjadi ya karena ada solusio placenta dan ada placenta previa. Nah, intinya kalau kita memahami tentang falsafah Jawa dulu, kalau banyak ini mahasiswa saya ada yang Jawa, yang kita tahu adalah kakang kawah adi ari-ari, kakaknya itu kawah ketuban ya, keluar dulu harusnya. Nah, kemudian dirinya sendiri si bayi, kemudian di belakangnya ada plasenta. Jadi kakang kawah adiknya ari-ari. Ya, tapi yang terjadi pada kelainan komplikasi akibat langsung kehamilan adalah perdarahan antepartum, perdarahan sebelum terjadi persalinan, yaitu solusio placenta dan placenta previa. Jadi itu keluar darah dulu baru bayinya lahir. Apa yang terjadi? Ya matilah bayi itu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Sekarang kita kembali yang pokok pertama tadi, kita uraikan agak sedikit panjang, yaitu hiperemesis gravidarum. Saya ulangi,
hiper berlebih, emesis mual muntah, dan gravidarum mual muntah yang berlebihan. Mual muntah berlebih dalam kehamilan sehingga mengganggu kinerjanya. Ada faktor-faktornya, faktor hormonal, ada hipertiroid, ada diabetes mellitus, ada psikologik, ada organik, ada primi, para, mola, faktor-faktornya primi, para, mola, family, diabetes. Teman-teman tahu nggak istilah seperti itu kamu? Pep. Primi tahu ya? Yang pertama. Yang pertama. Nah, primi yang pertama. Multi itu ya. Jadi multi itu hamil yang kesekian. Jadi ada istilah primi, hamil yang pertama, gravida 1, G1. Nah, G1 atau gravida 2, grade 2, gravida 3, G3. Multivaritas itu namanya multivaritas. Kemudian yang penting adalah sebetulnya adalah ini ya, yang paling sering adalah faktor psikologi. Jadi selain faktor-faktor itu ada faktor psikologi. Lanjut. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Ya, itu langsung ringan ya. Oke, sudah. Terus. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Ringan intinya adalah ya seorang ibu hamil muda ya. Penekanan adalah hamil muda. Hamil muda itu berapa? Ya trimester pertama. Tahu enggak istilah trimester pertama, kedua, dan ketiga? Kamu memahami enggak si Hilda? Trimester pertama. Paham ya? Nggak paham? Jadi trimester pertama adalah 0 sampai 12 minggu. Trimester ketiga adalah 28 sampai 40 minggu. Kemudian trimester 2 tengah-tengahnya adalah 12 sampai 28 minggu. Jadi agak aneh bahwa kalau trimester pertama itu 12 minggu, trimester ketiga itu juga 12 minggu, tapi trimester kedua sisanya antara 12 dan 28 minggu. Itu bedanya trimester pertama, kedua, ketiga. Jadi hamil dengan trimester pertama atau kedua atau ketiga. Nah, pada hiperemesis gravidarum ini standarnya adalah gangguan hamil pada trimester pertama. Jadi intinya kehamilan itu dengan hiperemesis secara umum akan menyerang pada ibu-ibu yang sakit, ibu hamil yang sakit pada trimester pertama. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Ringan gangguannya sedikit, cuma mual-mual dan muntah-muntah, nggak mau makan, tapi kadang-kadang tidak mau makan, begitu makan merasa menjadi baik, begitu istirahat akan menjadi baik. Sedang lebih berat lagi, kedua sedang. Kemudian yang berat itu sampai semuanya ringan dan sedang, maaf, ringan dan sedang itu dia masih mampu untuk berkomunikasi, berwawancara, berinteraksi dengan keluarga, suami, bapaknya, ibunya, barangkali sudah punya anak, barangkali, dan dengan tetangga masih mampu, dan bahkan masih bisa bekerja kalau ringan. Kemudian kalau berat, beda. Kalau sedang ya sudah menjadi lebih berat sedikit, gangguan-gangguannya lebih berat. Kemudian kalau yang berat ini, yang berat adalah suhunya naik. Kalau Anda sekarang sering diperiksa suhu sekitar 36,5, 36,8 gitu ya, kira-kira ya. 6,8, nah itu sudah naik. Itu naik sama dengan orang-orang yang menderita corona itu bisa ya. Naik sekitar bisa 39, bahkan 38. Nadi kecil, coba kamu selain belajar tentang meraba nadi menjadikan suatu keseharian, bisa gini ya.
Tidak kelihatan. Kelihatan. Bisa ya kelihatan. Ya, kalau kelihatan saya peragakan. Bisa gini makanya. Kelihatan gini ya. Kelihatan. Ya, makanya bisa gini. Kayak gini. Jadi nadi yang di sini itu bisa dipegang. Bukan di sini ya tegangnya ya, tapi di sini nih ya. Ini ya. Nah, ini dengan memegang ini kamu bisa menghitung nadi. Nadi Anda berapa denyutnya nadinya. Jadi normalnya adalah 84 kali ya. Kemudian itu yang lap dan jauh kita meraba kalau biasanya bisa teraba, ini sulit diraba, kira-kira seperti itu. Dan kesadaran tadinya bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, bisa ngomong dan sebagainya. Kalau berat, kesadaran itu menurun, bisa menoleh dan sampai dengan koma. Ini kalau berat. Tekanan darah turun, bisa saja 60 garing 40. Kalau lebih berat lagi, bisa terjadi clinical encephalopathy. Nystagmus itu dalam bahasa Jawanya itu kero ya. Itu diplopia, melihat double dan perubahan mental. Jadi sudah tidak bisa berpikir dengan baik ya. Itu yang penting saya sampaikan untuk hiperemesis. Jadi secara umum ada hiperemesis ada ringan. Kalau sudah mulai sedang kamu harus hati-hati, dan kalau sudah berat dengan ada clinical encephalopathy mungkin akan terjadi harus dirawat baik-baik. Di tempat kita, kebetulan di klinik saya atau di rumah sakit saya praktek itu dirawat sering sedang. Kalau berat boleh dikata baru 1-2 kali ini dapatkan kasus yang berat. Lanjut. Jadi tadi kalau rawat jalan ringan, kalau ringan itu rawat jalan. Kemudian kalau sampai tadi ada vertical dan sebagainya, terjadi di infus nomor 1 ada D5. Sebetulnya kalau sudah di infus D5 itu ya sudah, sebetulnya itu sudah mulai baik sebetulnya. Jadi kriteria orang hiperemesis gravidarum itu baik. Itu sudah mulai mau makan kira-kira gitu. Jadi kembali hiperemesis gravidarum itu yang penting adalah edukasi bahwa hamil adalah sesuatu peristiwa yang fisiologis. Nah, hilang atau berkurang sekitar 16 minggu kehamilan. Saya tadi mengatakan bahwa trimester pertama 12 minggu, tapi memang dalam praktek sampai 18 minggu, secara umum 16 minggu sudah tidak terganggu lagi. Kemudian edukasi yang lain adalah makanan porsi kecil tapi sering. Jadi pasien-pasien saya biasanya saya kasihkan makan sedikit tapi sering. Jadi makan sedikit tapi sering dan hindari lemak. Jadi makan-makan yang banyak lemaknya sementara dihindari. Kemudian asupan karbohidrat sebagai pilihan pertama. Jadi kalau ada seorang ibu terjadi hiperemesis gravidarum, kadang-kadang ada ibunya, keluarganya besarnya diberikan susu. Bagaimana salah ini? Ya, seyogianya adalah yang karbohidrat. Betul, wakil karbohidrat adalah nasi, ketela, ya itu kira-kira itu. Sudah barang tentu harus yang masakan itu tidak dingin atau yang harus yang hangat. Lanjut. Bentar. Aduh. Jadi, atau putih ada di dalam. Putih ada di dalam. Harus memperbaiki. Mohon maaf. Ini di rumah, jadi pekerjaan rumah tangga tetap bekerja berjalan. Jadi terganggu. Tadi silakan obat-obatan yang
infus D5 itu dextrose 5%. Nah, jadi apa namanya, labot itu yang isinya ada D5, ada ringan laktat, RL atau ringan laktat, D5 atau dextrose 5%. Isinya seperti itu. Kemudian ada terapi lain B1, B6. Vitamin-vitamin yang kita masukkan di, kalau dia mau tablet, B1 dan B6 itu merupakan satu terapi. Tapi injeksi B1 dan B6 dalam praktek kita sering kita lakukan juga. Kemudian anti emetik, anti mual, anti muntah, itu bisa kita berikan. Infusnya tadi sudah saya katakan, infus dextrose 5%. Terapi yang paling di ekstrim adalah terapi penghentian kehamilan. Artinya sebagai digugurkan kandungannya itu. Kenapa digugurkan? Kita pilih seorang ibu menjadi Wirnikel tadi, ya, Wirnikel, dan orientasinya kejiwaannya sudah bagus, dan saya katakan tadi ada yang tensinya 60 garing 40 bahkan menjadi 60 garing 0, itu kita pikirkan untuk penghentian kehamilan, yaitu dengan cara bergaya psikologis dan proposisi kehidupan. Jadi anak kehidupannya mengkhawatirkan. Itu untuk hiperemesis saya kira sudah selesai. Lalu pesan, udah saya kira sudah selesai. Kalau ini tadi, ini kelihatannya tensi ini ceritanya agak panjang. Jadi mungkin saya sudahi untuk tentang hiperemesis dulu. Barangkali ada pertanyaan tentang hiperemesis. Ya, untuk pertama kali kita trial and error-nya ini, ya, ini sudah berapa lama ini? 16 setengah jam lebih ya, setengah jam. Mungkin untuk perkenalan kita ini aja dulu. Saya tidak perpanjang ini supaya kita menjadi tadi di rumah terjadi trouble listrik mati, dan sekarang masih ada sebagian yang tidak bisa jalan. Nanti minggu depan saja kita teruskan. Tapi ini diskusi masih bisa jalan, tapi judul ini judulnya satu aja sementara ini. Barangkali ada diskusi, pertanyaan? Kamu mengantarkan? Ya, ada yang tanya? Siapa ini? Dokter Dewi bisa memilihkan saya. Kamu yang kenal barangkali Dokter Dewi. Izin bertanya, Dok. Ya, siapa tuh? Malik, Dok. Oh, Malik. Iya, Malik. Tadi kan untuk terapinya kan pakai vitamin B1 sama B6 ya, Dok? Ya. Itu pengaruhnya terhadap mual-mual itu gimana, Dok? Kenapa bisa pakai vitamin B itu? Iya. B1, B6 itu kan vitamin-vitamin yang mempengaruhi pada otot-otot, ya, menjadi lebih fungsional, ya. Jadi pada hiperemesis itu otot-otot saluran pencernaan itu kurang bagus. Kemudian pada mual muntahnya itu diperbaiki B1, B6-nya. Contoh soal adalah kalau seseorang dikasih vitamin Robonansia, kamu kecapean misalnya kasih vitamin, disuntikkan B1, B6, otot-otot kamu menjadi kuat. Jadi kalau apa namanya ini main gini deh apa? Panco, main panco itu. Kalau kamu dikasih vitamin B1, B6 akan lebih kuat seperti itu. Ya dari situlah jadi pencernaan menjadi lebih bagus, dengan pencernaan lebih bagus bisa hiperemesis menjadi lebih baik. Lanjut, ada pertanyaan? Ada?
Kalau tidak ada sedikit pengembangan untuk kamu hiperemesis tadi, pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang dokter, hiperemesis sering mengganggu pada si ibu-ibu tidak bisa bekerja di bank, ternyata harusnya jam 8 sampai jam 4, ternyata dia tidak mampu, seperti itu. Ya, karena biasanya dia seseorang itu enggak apa, kalau di bekerja kan biasanya lupa makan, ya harusnya dia makan setiap 2 jam, makan 2 sendok, makan 2 sendok, makan 2 sendok, setiap 2 jam. Nah, biasanya kita kan makan tuh pagi, siang, sore, ya pagi, siang, sore kita makan seperti itu, ya kita enggak itu. Jadi yang benar adalah makan sedikit tapi sering. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu yang pada pasien-pasien saya suruh makan yang ada karbohidratnya, yaitu gula Jawa, bukan permen. Itu salah satu saran pada pasien yang itu saya minta untuk gula Jawa atau permen. Itu kira-kira itu. Kemudian nasi, kentang, ya, atau bahkan ketela itu sedikit tapi sering. Itu yang sering saya sarankan seperti itu. Untuk infus di kami kalau di rumah sakit ada satu paket di rumah praktek saya di Klinik Insan Amerika. Saya sering memberi infus jam sekian, sekarang katakan jam 4, nanti jam 8 boleh pulang. Begitu singkatnya hiperemesis gravidarum. Saya coba buka saya sekali ya. Jadi jam 4 kita infus, jam 8 boleh pulang. Ada satu paket infus yang isinya 500 cc itu dikasih obat-obatan kosong juga bisa, dikasih D5 diklosa 5% bisa, kemudian dikasih referensi yang lain seperti B1, B6, B12 ya, jadi masukkan, dicampurkan bisa seperti gitu. Ada pertanyaan? Ini yang perempuan ganti. Tolong pilihkan beda dari wajah ini. Reza Nisrina, Dok. Wah? Reza Nisrina. Reza Nisrina. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Yuk. Kamu dari mana? Saya Orang mana? gimana, Dok? Orang mana? Orang mana? Orang Kendal, Dok. Orang Kendal. Tadi yang siapa namanya? Yang laki-laki tadi siapa namanya? Orang mana kamu? Orang mana kamu? Siapa namanya kamu? Malik. Malik. Orang mana Malik? Kak Saya Tegal, Dok. Oh, Tegal. Oke. Kendal mana? Di sana. Ya, lanjut. Apa? Reza Nisrina. Untuk sekarang belum ada yang ingin ditanyakan, Dok. Sudah jelas. Belum. Ya mungkin aku tanya Kendal mana sekarang ya. Tanya. Iya. Daripada kamu udah bisa tanya kan? Iya. Kamu udah bisa tanya kan? Oh ya, saya akan ditanya. Ini yang gampang dijawab kan? Kendal mana? Saya Kendal, Jawa Tengah, Dok. Tahu. Jawa Tengah maksudnya dari kecamatannya, desanya. Oh, Kendal kecamatan. Tidak ada. Kendal Indonesia lagi tidak ada. Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Kelurahan Kamu Langan. Kendal Kota. Iya, Kendal Kota. Oh, gitu. Bupatimu siapa? Dokter loh itu? Nggak tahu. Gimana, Dok? Bupatimu siapa? Bupatinya. Pak Bupati, Bu Bupati. Bu Mirna, Dok. Itu apa? Dokter atau mantri? Kayaknya dokter, Dok. Ya, dokter dia. Dokter. Tolong kamu tunjuk satu orang dari komunitas ini yang laki. Ya, setidaknya saya kenal. Kalau ada datanya berarti tidak kenal.
Siapa ya, Dok? Oh, Bugi aja, Dok. apa? Bugi. Nah, Bugi mana Bugi ya? Mana Bugi? Mana? Iya, Dok. Oh ini Bugi. Oh Iya. ya, oke. Pertanyaan yang sama saya suka tanya tentang orang mana. Kamu orang mana? Orang Depok, Dok. Depok mana? Jawa Barat. Depok. Oh, saya kira Depok Toro sini. Purwodadi. Depok mana? Yuk, aku orang Depok. Aku tahu Depok sedikit tahu Depok. Orang Bojongsari, Dok. Bojongsari, Ya? Depok. Perbatasan Bogor. Oh. Saya punya rumah di Beji. Depok kan? Depok ya? Iya, Depok, Dok. Beji Depok. Depok. Ya, saya ada rumah di Beji. Jalan Ridwan Rais 79. Oh, saya orang Depok saya. Iya, Dok. Ya, nanti kamu tahu ya. Anak saya ada di sana, tapi nggak mau di rumah saya, ternyata di rumah lain, rumahnya sendiri. Ketika itu yang Ridwan Rais itu kami yang waktu itu beli, sekarang dia punya rumah sendiri dan tidak mau menempati rumah saya. Pertanyaan kamu apa sekarang? Pertanyaan. Ya, harus tanya sebetulnya, tapi tidak tanya itu nggak ada. Nggak ada, belum ada, Dok, mungkin saat ini. Sekarang Karena banyak udah kan jelas. ya perempuan yang lain, temanmu yang wanita, perempuan. Oh, perempuan atau wanita tuh sebenarnya? Gimana, Dok? Ya udahlah. Kamu nunjuk perempuan, siapa yang suruh tanya? Kalau udah tanya, kenalan dengan saya lah pokoknya. Yang ada di layar aja lah, Dok. Yang ada di layar. Nisa Yarun, Siapa? Dok. Nisa Yarun. Hah? Nisa Yarun. Oh, ini mana? Yang ada di layar. Siapa? Orangnya? Nisa Yarun, Dok. Fatima Yasmin. Nisa. Ini dok. Oh ini. Nisa. Oh, Fatima. Iya, Bukan dokter. Indonesia ya? Hiarun, Ya, dokter. gimana? Hah? Hiarun. Yuk, Iya. Kiarun. Iya. Kiarun ya? Kiarun. Ah. Ya, Kiarun. Perkenalkan dulu. Iya, nama Tadi saya asalnya. Nisa dari Kudus, dokter. Oh, Kudus. Kudus mana? Oh, baik ya. Jekulo. Oh, Cekulo. Oh iya. Gepok. Oh, Gepok kan? Tahu, Hah? dokter. Oh, Tahu, dok. Nah, itu saya dari Gepok. Oh iya, dokter. Istri saya. Saya dari Gepok. Ya. Oh iya. Nah, itu. Saya dari Gepok. Dokter. Itu bukan dokter. Yuk, tanya kamu ya. Iya, mau nanya aja, dok. Kalau misalnya, misal, ini kan saya belum pernah hamil ya, dok. Jadi saya nggak tahu. Kalau Kamu misalnya... udah nikah? belum. Tapi mau tanya aja. Kalau misalnya di Iya, iya. trimester 2 dan 3 itu berarti udah nggak ada mual dan muntah lagi ya, dok ya? Apa ada tapi sedikit-sedikit gitu, dok? Ya, kriteria tadi yang saya kemukakan trimester pertama. Ya, tapi bisa melebar aja yang bisa jadi trimester kedua juga ada. Jadi sampai 20 minggu juga ada. Bahkan menurut istri saya, Bu Nurayati yang orang Gepok, ibu mertua saya, ibu mertua saya itu hiperemesis sampai menjelang persalinan. Bukan untuk istri saya, tapi untuk anak salah satu dari anaknya itu menjelang persalinan. 1-2 minggu lagi mau bersalin, berarti kira-kira 38 minggu, 36, 37, 38, itu masih mual muntah. Ibu mertua saya tidak bisa bekerja. Ini yang istri. Jadi secara umum hiperemesis seperti yang saya kriteria tadi, tapi ternyata ada juga yang sampai seperti itu. Contohnya ibu mertua saya. Itu saya masih belum lahir waktu itu. Itu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Boleh itu. Cukup, dokter, itu saja. Nah, terakhir saya minta ditunjuk kalau kamu kenal yang sekitar Semarang aja dulu, laki-laki tapi gantian. Laki-laki yang sekitar Semarang, dok.
Ya sekitar tidak jauh dari Semarang. Oh, Ini boleh. Abrian. Adrian. Abrian Iya, coba iya. di mana Ya, Abrian? Jadi penasaran tadi di satu lagi. Tolong nanti dipikirkan. Dari Kalimantan nanti ya. Yang terakhir. Adrian dulu, Adrian. Mana? Adrian mana, Adrian? Bolos sekali. Adrian ada ya? Ada, Dok. Yuk, mana? Yuk. Ini, Dok. Kameranya suruh nyalakan. Oh, kamera. Terus kan? Kameranya dia mati, Dok. Oh, terus? Apa Nah, ya? udah. Oh ya. Yo Adrian, kenapa? Kamu ini temanmu bilang enggak pakai sisir kali. ya Adrian, orang mana kamu? Saya Semarang, Dok. Mana? Semarang mana? Saya Banyumanik. Oh, Banyumanik. Banyumanik itu menurut saya kota baru namanya. Alhamdulillah. Karena kota lama itu misalnya Pelampitan, gitu Semarang Pelampitan misalnya Kauman, ya, atau mana ya yang baru lagi ya, yang lama ya, Jeru. Yuk, kamu mau tanya atau belum siap? Belum ada yang ditanyakan, Dok. Ayo. Oh, belum ada. Pertanyaan saya sekarang nanti. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 2, Dok. Oh, yang Jumlahnya 2. semua berapa? Anak terakhir. Cuma 2. Oh. Ibumu ikut KP enggak? Nah, itu tanya. Oh iya, nggak tahu. Ibu ikut KP atau tidak, nggak tahu. Ikut ya. Ibu usia berapa sih? Ibu kelahiran 67. Oh, 67. Mestinya masih ikut KP ya, dong. Iya. Nah, ini saya memotivasi buat kamu seorang dokter, calon dokter. Jadi harus sudah mulai memikirkan hal-hal yang di lingkungan kamu. Lingkungan kamu nomor 1 ya keluarga. Nomor 1 sekarang karena materinya adalah tentang ibu, ya tentang ibu. Jadi apakah wanita-wanita di sekitar kamu itu menyadari tentang kesehatan? Saya tidak tanya corona deh, tanya yang ini aja yang paling dekat aja itu. Tadi tanya ya. Disuruhin orang Kalimantan, perempuan laki-laki nggak peduli. Siapa yang baru? Udah ada yang ngaku, besok saya cari. Kalimantan. Saya orang Kalimantan soalnya. Dinasnya di Kalimantan pada saat dokter awal-awal, dokter spesialis yang awal-awal di Kalimantan. Pangkalan Bun, biasanya Pangkalan Bun banyak kok. Soalnya dekat. Pangkalan Bun? Ejar. Mana? Iki. Saya bukan Kalimantan, Iki. bukan Pangkalan Bun, Dok. Arianda yang Kalimantan Bun. Oh ya, mana? Arianda, Ya, Dok. siapa namanya? Pangkalan Bun. Arianda. Iya. Saya Ini, bukan di Pangkalan Bunnya, Dok. Tapi di mana? Saya di Ketapangnya, Dok, bukan Pangkalan Bun. Oh di Ketapang, tapi kan dekat Ketapang. Jauh, Dok. Iya, pertanyaan. Ya lumayan. Saya soalnya punya pasien di sana, di air hitam besar, kamu tahu? Oh, tahu, Dok, tapi nggak pernah ke sana. Ya, tapi air hitam besar. Pasien saya dari sana ada. Kemudian pasien saya ada yang bersalin, bayinya lahir, plasentanya tidak bisa lahir, dibawa dari air hitam besar ke Pangkalan Bun. 1 hari 1 malam. Sungai, laut, kembali ke sungai, ke Teluk Kumai kan? Tahu, paham enggak kira-kira? Paham. Nah, itu. Iya. Jadi lahirnya kemarin, datangnya ke sini hari berikutnya. Saya kerjakan itu. Apa yang terjadi? Saya sekarang dulu. Apa yang terjadi? Kebetulan sore ya, jam-jam sekian itu. Plasenta itu saya lahirkan tidak bisa. Plasenta harusnya di manual ya. Manual kita tarik gitu. Nggak bisa lahir.
Kemudian saya bantu kiret, Janet sebetulnya sudah tahu bawangnya. Pasenta yang besarnya sekian harus dikiret itu, nggak bisa lain juga. Nah, akhirnya kita ambil sikap adalah dilakukan operasi seperti orang sesar. Tinggal plasenta loh itu, ya, dilakukan semacam sesar itu. Dan yang mengkhawatirkan apa? HB-nya 3, sekian 4. Itu membuat kita berdebar. HB-nya sekian, operasi 4 waktu itu. Setelah dilakukan operasi itu, karena HB-nya 4, kita cari donor darah di Pangkalan Bun. Tidak ada donor darah saat itu. Sudah biasanya banyak, kali itu tidak ada. Apa yang terjadi? Golongan darahnya apa? Saya tanya. Nah, asisten saya, golongan darah B, dok. Dah, aku selesai operasi. Ambillah darah saya B. Jadi begitu ceritanya, orang jauh, pas diagnosisnya seperti itu, perjalanannya transportasi begitu jauhnya, kemudian dokternya melakukan operasi, saya sendiri ya, kemudian ternyata HB-nya anemi dan HB-nya kurang dari 4, tidak dapat darah, yang punya darah ada dokternya. Ya, saya melakukan, saya tidak diambil darahnya untuk transfusi darah. Itu salah satu cerita di jauh dari Semarang. Gitu. Jadi saya di Pangkalan Bun hampir 2 tahun, 94, 96. Kamu belum lahir ya? Belum, Dok. Belum lahir. Iya. Barangkali yang melahirkan saya kamu saya. Saya saya tidak punya pasien di mana tadi? Kamu di mana? Di Ketapang, Dok. Ketapang ya. Ya tapi kan saya Ketapang paham saya. Paham yang Ketapang deh. Kota-kota di daerah Kalimantan secara umum saya paham itu. Itu yang terakhir besok saya akhir dari kuliah berapa pasien, berapa koas akan saya arahnya seperti gitu. Saya kira itu saja. Kamu mau menutup? Dokter. Ini temanmu. Saya pikir temanmu itu tadi malam kontak dengan saya. Namanya kan Hilda Farid ya. Hilda Farid. Saya tanya. Sudah saya tulis. Hilda itu laki perempuan apa laki? Tanya gitu. Sebenarnya niat saya ada Hilda itu laki apa perempuan itu. Saya pikir ada lagi mesti mahasiswa dokter cantik namanya Hilda. Ya tahunya ini seperti di sebelah kanan saya. Oke, saya kira hari ini sementara itu saja. Saya ini gaptek memasang alat ini punyanya Hilda ya. Punya saya tidak bisa jalan dengan baik, remote. Saya punya remote. Kebetulan listriknya itu 2 sumber ini. Ruangan saya dengan relasi sumbernya lain. Ternyata juga yang satu pas ada perbaikan AC. Jadi ini tiba-tiba kita harus bergerak ke tempat lain. Sementara ini kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, udah.